Perkenalkan, nama saya Indra Jereng, NIM 2019-310065, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi dalam tata niaga pertanian. Fungsi-fungsi dalam tata niaga pertanian yang pertama, fungsi infrastruktur. Dalam memasarkan produk-produk pertanian telah terjadi suatu sistem yang secara internasional telah berbentuk. Sistem pertanian itu berkembang sedemikian rupa sehingga dapat melancarkan pemasaran pertanian yang dalam kenyataan masih dapat kendala-kendala yang perlu dipecahkan. Untuk meningkatkan kelancaran dalam pemasaran hasil pertanian, maka salah satu kebutuhan yang diperlukan adalah perbaikan infrastruktur yang memadai. Menurut Bartono dalam Patel 2019, infrastruktur pertanian dikategorikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur padat modal seperti irigasi, jalan, jembatan, pembangunan daerah, aliran sungai, listrik, pedesaan, pembangunan pasar, pemasaran kredit. Yang ketiga, infrastruktur modal besar seperti layanan penyuluhan, penyediaan mesin untuk meningkatkan produktivitas dalam menurunkan biaya pertanian. Yang ketiga, infrastruktur kelembagaan seperti lembaga formal dan informal yang dimaksudkan agar terjadinya ekspansi yang cepat mempercepat lajunya pertumbuhan pertanian dalam ekonomi. Para peneliti telah mengidentifikasi 11 komponen infrastruktur seperti berikut. Yang pertama, irigasi dan akses air pada publik. Yang kedua, sarana transportasi. Yang ketiga, layanan penyimpanan. Yang keempat, infrastruktur komersial. Yang kelima, pemrosesan infrastruktur. Yang keenam, layanan publik. Yang ketujuh, layanan penelitian dan penyuluhan pertanian. Yang kedelapan, komunikasi dan layanan informasi. Yang kesembilan, layanan konservasi lahan. Yang ke-10, kredit dan lembaga keuangan. Dan yang ke-11, kesehatan dan layanan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Informasi pasar. Fungsi informasi pasar terkait dengan sistem informasi pemasaran yang tersedia pada pasar pertanian. Informasi pasar yang efisien dapat terbukti memiliki manfaat positif bagi petani dan pedagang. Informasi terkini tentang harga dan faktor lain dalam pasar memungkinkan petani untuk bernegosiasi dengan pedagang dan juga memfasilitasi distribusi produk secara spesial dari daerah pedesaan ke kota dan antar pasar. Di negara-negara berbasis pertanian, pemerintahnya telah mencoba memberikan layanan informasi pasar kepada petani. Tetapi kebanyakan hal ini masih mempunyai kendala dan cenderung mengalami masalah yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena adanya jeda waktu antara pengumpulan data dan waktu untuk menyebarkan informasi itu. Seringkali terjadi keterlambatan informasi yang sampai pada petani sehingga keputusan komersial yang dibuat tidak berdasarkan informasi. Sebagai contoh, petani seringkali menjual produknya dengan harga murah tanpa diketahui bahwa harga cabai sedang melambung tinggi. Penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya dikuasai oleh petani. Padahal teknologi komunikasi modern membuka kemungkinan layanan informasi pasar untuk meningkatkan informasi. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Ega Pratama, NIM 2019-310071. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari fungsi-fungsi tata niaga pertanian yang poin ketiga, yaitu fungsi pengemasan. Fungsi pengemasan. Pengemasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemasaran produk. Cara mengemas, bentuk kemasan, desain kemasan, kualitas kemasan, dan lain-lain turut berperan dalam pemasaran produk pertanian. Sebagai contoh, produk pertanian seperti beras, kacang, biji-bijian mempunyai penampilan berbeda dibanding produk-produk tersebut jika dijual secara curah atau bisa dibilang secara ecer. Dengan kemasan yang menarik, menjadikan suatu produk mempunyai penampilan yang berbeda sehingga produk itu mempunyai harga yang berbeda pula. Umumnya, faktor pengemasan dapat memberi nilai tambah. Oleh karena itu, produk pertanian yang dijual secara curah tidak akan dikenakan PPN atau pajak penambah nilai.
Sedangkan produk yang sudah dikemas atau diberi merek maka akan bertambah mahal pula harganya, karena harga tersebut telah diberi kemasan dan juga pajak yang mengiringi produk tersebut. Jadi kalau biasanya produk yang biasanya dijual secara curah harganya akan lebih murah, sedangkan kalau produk yang sudah dikemas atau sudah terkena PPN, barang tersebut akan bertambah sedikit lebih mahal harganya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, produk yang sudah dikemas biasanya harus mencantumkan harga beberapa kondisi yang diwajibkan terhadap produk yang dikemas, seperti adanya merek. Untuk poin pertama itu adanya merek, kemudian adanya berat, informasi produk dalam kemasan termasuk terdiri dari bahan apa saja yang dicampur dalam kemasan itu. Selanjutnya untuk poin berikutnya yaitu terdapat tanggal kadaluarsa. Biasanya kalau di dalam produk itu pasti ada yang namanya tanggal kadaluarsa, entah itu biasanya bertahan sampai setahun, tahun, dan biasanya diberi seperti pengawet makanan gitu. Itu kalau makanan. Selanjutnya untuk poin kelima yaitu adanya harga yang ditetapkan. Kemudian adanya izin penjualan produk tersebut, misalnya nomor izin yang dikeluarkan oleh pengawas obat dan makanan atau institusi terkait. Institusinya seperti Departemen Perdagangan setempat yang mengeluarkan izin pengeluaran PIRT atau kepanjangan dari produk industri rumah tangga. Dan yang poin terakhir yaitu beberapa produk bahkan sudah dilengkapi dengan barcode, yakni tanda bergaris dan bernomor yang menyatakan identitas dari produk tersebut. Nah, jadi di dalam suatu produk pasti ada yang namanya seperti barcode. Barcode itu kan yang di kotak itu, kotak hitam ada titik-titik. Nah, itu biasanya itu yang dinamakan barcode. Dan biasanya juga kalau kita scan dari barcode tersebut biasanya ada seperti keterangan dari produk tersebut. Nah, bisa juga kita melihat harga dari produk tersebut. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan dari fungsi pengemasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk fungsi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Victoria Theo, NIM 2019-310067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pelatihan pemasaran. Pemasaran seringkali dianggap banyak kalangan merupakan tindakan yang sangat tidak mudah. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika tenaga pemasaran yang handal dapat memajukan suatu usaha karena ia dapat menjual produk dengan lancar. Karena proses penjualan itu memerlukan strategi, cara, dan upaya-upaya bagaimana menjual dengan baik, maka dibutuhkan suatu pelatihan dalam pemasaran. Pelatihan itu melibatkan berbagai pelajaran mengenali pelanggan, karakter pelanggan melalui latihan dan cara mengenali konsumen, perilaku konsumen, kebiasaan masyarakat setempat, budaya, dan lain-lain yang kemudian perlu dipelajari dan dipraktikkan. Oleh karena itu, fungsi pelatihan pemasaran sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pemasaran juga menjadi salah satu unsur penting dalam kesuksesan penjualan produk pertanian. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tentang fungsi pengetahuan lingkungan. Nah, fungsi pengetahuan lingkungan sangat berpengaruh dalam tata niaga. Contoh, kita mengetahui perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, pemanasan global, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam tata niaga pertanian, kita memerlukan pengetahuan lingkungan agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Contoh perubahannya yang terjadi di dalam lingkungan adalah misalnya para konsumen ingin kemasan berupa plastik, namun yang lebih bermanfaat adalah kemasan berupa daun pisang karena itu lebih higienis. Namun yang menarik perhatian adalah plastik, maka kita akan menyediakan hal seperti itu. Terima kasih.